Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku hanya padamu. Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku hanya padamu. Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau yang lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, mengasihi kami, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Oh, Kau Allah kekuatan kami Tuhan, dalam segala keadaan. Kau ajaib bagi kami, Kau ajaib bagi hidup kami Tuhan, dalam segala keadaan. Kau berkuasa Bapa, Kau berkuasa. Amin, amin. Haleluya, 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 amin. Shalom saudara, kita ketemu lagi 5 roti 2 ikan, dari sedikit jadi banyak. Amin, dari sedikit jadi banyak. Puji Tuhan dan bersyukur malam hari ini kami bertiga bisa ketemu lagi sama saudara. Yes. Apapun keadaan kita masing-masing. Aduh Ya. Pak, ketawanya lepas sekali gitu ya. Lagi ngalamin apa Pak? Ya luar biasa, sukacita Tuhan. Dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bertemu, menjumpai saudara-saudara, Ya, rekan-rekan ya. yang saat ini sedang mantengin channel 5 Roti 2 Iya, Ikan. iya. Ya. Kesenangan tersendiri ya, kebahagiaan Ya, tersendiri sudah. Pak kebahagiaan. David sehat? Oh, Pak David sehat? Sehat. Oh, sehat saudara, sehat saudara Tambah ganteng, ya. tambah Puji Tuhan. fresh. Iya, dua-duanya tambah ganteng ini saudara. Ya, Saya aja thank yang nggak you. tambah-tambah kan. Pasti tambah kurus maksudnya. Puji Tuhan. Oke. Malam hari ini sama seperti pujian tadi gitu ya. Ya. Ini
sesi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang, kalau mau dikasih judul mungkin sedikit kayak bedah lagu gitu ya. Tapi lagu-lagu lama saudara, lagu-lagu lama, lagu-lagu yang kayak contoh lagu pertama tadi itu lagu yang saya demen banget di zaman-zaman itu ya, ketika awal-awal pertobatan, dan itu benar-benar kasih kekuatan ketika kita menyanyikannya, bukan hanya sekedar kekuatan di jiwa, tapi benar-benar roh ini dikuatkan. Dan lagu tadi itu gimana Pak Agus? Mau ngomong dulu? Silakan. Oh silakan saya. Gini. Oh katanya silakan. Ya nggak apa-apa, saudara, manusia memang begitu gampang berubah gitu kan ya, monggo. Lagu ini menyampaikan bahwa Allah itu setia. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, di tengah keberadaan kita, apapun keadaan kita, Allah setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang selalu hadir. Kalau mungkin pujian kepercayaan katakan bahwa saat engkau jauh, aku jauh, engkau jauh gitu ya. Aku dekat, engkau dekat. Jadi balance, seimbang gitu ya. Tapi Allah kita tidak seperti itu. Jadi saat kita menjauh, bahkan saat kita dekat, Allah selalu ada dan hadir bersama-sama dengan kita. Betul. Oleh sebab itu kita menyebutnya, kita boleh katakan bahwa Allah yang kita punya itu selalu setia dan selalu ada. Dia pada Immanuel. Kita. Iya, dia beserta. karena dia Immanuel, beserta dengan kita. Bahkan sekalipun kita nggak pengen peduli sama dia, kasarannya kan ada gitu, ada titik di mana ketika mungkin saudara juga pernah ngalamin ini, di masa-masa, masa-masa yang cukup gelap mungkin ya, wes nggak peduli gitu, tidak mau mempedulikan dia, nggak mau mempedulikan tuh bicara masalah nyuekin loh saudara, nyuekin itu ya kita malas ngajak ngobrol Tuhan, kita malas ngajak ngomong dia dalam apapun yang kita alami dalam keseharian gitu ya, itu juga bicara masalah nyuekin, tapi Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita dan menyertai kita sedemikian rupa gitu ya. Dan bahkan dalam Kidung Agung itu dikatakan bahwa Tuhan itu menanti loh di depan pintu kita, mengetuk setiap pintu rumah kita, pintu hati kita. Bahkan dikisahkan di Kidung Agung itu dia menunggu dalam kondisi yang sekali juga dicuekin, bahkan dalam kondisi malam dingin, ya kan? Dia malam dingin, bahkan dikejar-kejar oleh peronda gitu ya, dipukulin sama peronda gitu ya. Tetap nungguin kita, tetap nungguin kita. Allah itu benar-benar panjang sabar. Kalau kita katakan Allah panjang sabar, iya benar, terbukti bahwa Allah kita itu panjang sabar. Yesus yang kita miliki, Yesus yang kita punya itu panjang sabar dan setia. Setia akan janjinya, yaitu mengasihi kita apa adanya. Ya, saya percaya kami percaya juga saudara ngalamin bagaimana Tuhan itu jadi penolong yang benar-benar menolong kita dalam kesesakan gitu ya. Kesesakan saudara, kesesakan kami, kita semua punya kesesakan kita masing-masing. Dan dikatakan dia ini penolong dalam kesesakan dan sumber kekuatan. Namanya sumber itu berarti ya kita bisa ambil selalu dari situ gitu, selalu bisa ngambil karena dia sumber, yang namanya sumber nggak akan pernah habis gitu kan, akan ada terus di sana, nggak akan pernah kosong gitu tempat itu. Seperti kayak sumber mata air ya, itu akan ada airnya terus. Nah kita bisa ngambil dari sana kekuatan apapun yang kita butuhkan, dan di sini bilang engkau sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Wow, luar biasa. Dan kasih dan anugerahmu dibilang itu yang membuat aku bertelut. Kasih dan anugerahmu membuatku sujud bertelut. Jadi biarlah mulai hari-hari ini saya belajar gitu, kalau kita sujud bertelut udah bukan lagi karena menangis karena kesalahan gitu ya, bukan lagi karena meratapi dosa, bukan lagi karena meratapi keberadaan kita yang memang mungkin perlu diratapi, tapi biarlah ketika kita sujud bertelut itu benar-benar karena hati kita, manusia roh kita itu merasakan kasih sama anugerahnya aja udah gitu. Jadi udah gak fokus sama hal-hal yang lain, minta keadaan dirubah, bolehlah sih ya minta keadaan dirubah apa yang ada di luar kita. Tapi makin kesini saya makin ngerasain gitu ya Pak ya. Makin ngerasain gimana ketika kita ngajak ngobrol Tuhan, kita apapun kondisi kita, gak hanya ketika jam doa, ketika lagi aktivitas, kita ngobrol sama Tuhan. Itu bukan lagi permintaan demi permintaan untuk Tuhan mengubah A, B, C sampai Z dalam kehidupan kita. Enggak, tapi benar-benar ketika kita berusaha diam sejenak, saya berusaha diam sejenak, itu benar-benar Tuhan kayak
hanya merasakan kasih dan anugerah itu udah cukup buat cukup. saya nangis bombay gitu saudara. Udah cukup buat saya nangis bombay karena menyadari betul kami semua menyadari betul bahwa siapa sih kita itu gitu loh. Manusia itu apa? Tapi Tuhan bilang di Mazmur bilang engkau memberikan dia mahkota. Bahkan engkau memandang dia elok, mulia gitu kan. Di balik segala kekurangan dan kekurang ajaran kita sebagai manusia, tapi Tuhan itu, ya itu yang saya rasakan saudara, kalau boleh sharing akhir-akhir ini ketika sujud bertelut, ketika datang sama Tuhan itu benar-benar hanya karena kasih dan hanya karena anugerah. Ketika udah ngerasain kasih dan kita menyadari kita hidup dalam anugerah, itu udah jauh lebih dari cukup untuk kita bisa merasakan Dia. Jadi ya itulah, gimana Pak? Saat kita merasakan bahkan menyadari bahwa kita hidup oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan semata, itu membuat diri kita free, membuat diri kita bebas gitu ya. Jadi kita tidak terkungkung dengan saat kita berbuat kesalahan, saat kita berbuat hal yang bukan berarti kita membenarkan sebuah kesalahan yang kita lakukan, tidak. Tapi saat kita manusia yang masih ada di dalam daging, dan kita juga akan ada waktunya kita mengalami hal-hal yang secara spirit sepertinya kita kalah. Tapi pada saat kita menyadari bahwa kita ada dalam kasih karunia, itu sepertinya saat kita datang ke Tuhan, saat kita kembali ke Tuhan itu rasanya bebas gitu. Tuhan terima kita apa adanya, dengan segenap keterbatasan, dengan segenap kekalahan bahkan, tapi rasa tertuduh, rasa intimidasi itu tidak mencengkeram begitu sangat kuat dalam kehidupan kita. Gitu ya. Dengan catatan bahwa ketika kita tahu kita ini orang yang hidup dilimpah dan penuh dan di dalam anugerah, kita nggak akan main-main, nggak itu remeh gitu kan, nggak akan menganggap itu murah. Kasih karunia murahan tidak, tapi pada saat ada dalam titik kita sedang tidak fine, tidak baik, dan kita datang, kita ngerasa benar-benar diterima sama Tuhan. Jadi kayak Indonesia baru merdeka, tag bulan ini bagus banget, lekas pulih ya kan ya, lekas bangkit ya, lekas sembuh, ada ingat nggak? Lebih cepat, lebih kuat. Itu sudah gimana Pak, ulangi lagi. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu saudara hidup dalam anugerah, itu tag-tagnya benar banget gitu loh. Jadi saya bilang iya ya, benar juga waktu saya baca 77 tahun kemarin, pulihnya lebih cepat, bangkitnya lebih kuat, strong, gitu. lebih kuat. Jadi nggak perlu berlama-lama ketika kita udah buat kesalahan, kita datang sama Tuhan minta ampun. Demikian juga sama seseorang gitu ya, buat kesalahan, minta maaf, datang, dan itu selesai, udah nggak perlu dibawa-bawa lagi. Move on-nya cepet gitu loh. Dan ketika kita bangkit, bangkitnya juga lebih kuat. Strongnya karena lebih kita kuat. tahu bahwa apapun yang kita udah buat gitu, kita tetap diterima, welcome gitu. Tuhan itu menerima, dan seharusnya sesama manusia juga seperti itu kan, seperti itu. Berbeda boleh, tapi kita harus tetap saling menerima. Saya juga belajar ya, beberapa waktu yang lalu sempat dikasih kesempatan Tuhan main di waktu itu di Jogja ya. Kita main di satu tempat yang itu adalah sumber dari mata air di sana gitu ya. Dan teman saya cerita sampaikan bahwa air yang ada yang mengalir dari sumber itu, mau musim kemarau bahkan musim penghujan, air tetap jernih. Ya? Bukan hanya ada, tetapi gitu tetap ya? bersih seperti itu. Jadi tidak dipengaruhi oleh situasi, tidak dipengaruhi oleh cuaca. Karena air itu benar-benar istilahnya pure ya, keluar dari sumber mata air. Gambarin Tuhan banget Pak, itu iya kan ya? Tuhan itu gambarin Tuhan banget. Dan kalau kita hidup dalam Dia ya kita akan seperti itu. Sekalipun memang kita bukan Tuhan, tapi kita akan seperti itu. Jadi nggak terpengaruh dengan musim, kondisi yang di luar kita. Kita bisa tetap, sekalipun ada kesalahan, nanti kita akan cepat memperbaiki dan akan terus ada gitu. Jadi airnya kesempatan untuk berubah. Sekalipun ya debit airnya akan berkurang mungkin berkurang karena kemarau panjang dan sebagainya. Tapi toh pada saat di musim penghujan pun, yang tentu kita tahu kalau musim penghujan air yang keluar, air yang mengalir di sungai-sungai itu debitnya gede tapi airnya nggak karu-karuan. Bercampur apapun, sampah, kotoran dan sebagainya. Tapi kalau air itu keluar dari sumber, dan sumber itu
pada waktu saya pergi ke sana sumbernya itu dari kaki gunung gitu ya. Dan itu benar-benar tetap bersih, jernih gitu. Itulah Allah kita. Yes. Allah kita, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus seperti itu. Dan kalau mungkin kita ada di musim kemarau, kita datang ke sana, airnya tetap jernih loh. Musim penghujan pun pada saat kita datang ke sana, airnya tetap jernih, gitu. Tetap akan memberikan kita fresh, membuat mata itu seger terus gitu. Iya. Dan berikutnya dibilang betapa indahnya hidup dalam perlindunganmu. Jadi dilindungi Tuhan itu indah loh, indah. Sekalipun ya namanya dilindungi itu ya apa ya? Ada bagian-bagian yang kita kayak ada di bawahnya atau di dalamnya gitu ya. Lalu kita dalam dekapan dan intinya dalam perlindungan Tuhan tuh ada batasan, ada aturan gitu kan, ada hukum. Kalau kamu mau dilindungi ya pakai harus nurut sama yang melindungi kan begitu, kita nggak bisa ada di luar yang melindungi kita gitu kan. Nah seringkali saya juga dulu ngalami ketika dibatasi gitu ya, diatur dengan sedemikian rupa itu ngerasa nggak nyaman gitu ya, daging ini berontak gitu kan, jiwa ini berontak. Tapi ketika kita mau nurut, manut, mau dilindungi, yang namanya mau dilindungi itu ya jangan kakek pola gitu, sedangkan gitu simpelnya kan gitu. Minta Tuhan lindungi keluargaku, tapi kita kakek pola gitu sebagai suami, sebagai istri, anak gitu banyak tingkah gitu kan, banyak tingkah yang negatif gitu. Lalu mungkin lindungi keuanganku, tapi kita kakek pola gitu kan, nggak mau diatur, pengeluaran tidak diatur, tidak disiplin dalam apa, misalnya kalau contoh kasus perpuluhan atau apa gitu kan. Kita minta dilindungi tapi diri kita nggak mau diatur, itu kan aneh gitu saudara gitu kan. Kadang kita merasa tidak mau dilindungi karena kita punya dengan dalih kita punya kehendak bebas kok. Gitu ya, kita kehendak bebas, tapi sebenarnya kalau kita menyadari bahwa kita punya kehendak bebas itu ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Bukan dalam kontrol dan kendalinya manusia. Bebasnya menurut kebenaran apa? Gitu kan. Bebasnya seperti apa? Bebas menurut kebenaran, karena pada saat kita ada di dalam kebenaran Tuhan, kita bebas melakukan hal apapun tanpa ada intimidasi, tanpa ada rongrongan dari si jahat. Nanti kalau ngelakuin ini bahasa suramnya gek nanti gimana gitu. Enggak, tapi kalau dalam kebenaran saat kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah firman, kita akan jadi bebas, merdeka. Gitu. Ya, dalam Tuhan sejatinya bebas, saudara. Jadi indah hidup dalam perlindungan Tuhan, itu indah. Udah izinkan Tuhan melindungi kita terus lah. Saya juga bicara sama diri saya terus, izinkan Tuhan melindungi dirimu gitu ya. Lalu di refnya dibilang cuma Engkau Tuhan yang menawan hatiku. Saya kok ingat Paulus tiba-tiba ya. Ingat Paulus ketika dia harus dibelenggu secara fisik, sampai harus dibelenggu di penjara, terus ngalamin belenggu dalam tahanan yang benar-benar dibatesin, dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi di situ dia sejatinya sepertinya orang melihat dia tawanan yang hina gitu ya, tawanan yang ditawan karena sebuah kesalahan yang salah gitu, padahal dia bilang aku ini tawanan Kristus gitu kan. Aku ditawan, aku mau melakukan ini semua, aku rela, bahkan aku rela disesah, bahkan sampai berapa kali dia dicambuk itu di surat apa itu saya lupa, sampai ditulis berapa puluh kurang 1 kali pukulan gitu loh. Jadi saya ngerenung, nih orang dicambuk dihitung loh cambukannya berapa kali. Ini kalau nggak orang yang benar-benar menikmati, fokus sama penderitaannya dia gitu ya, enjoy sama penderitaan dia, itu nggak mungkin gitu kan. Bisa sampai detail tahu dia dipukul berapa kali, disesah berapa kali, terus ngalamin kapal karam berapa kali gitu kan, hampir mati berkali-kali. Ini orang luar biasa, bahkan ketika dia bilang ya itu aku nih sejatinya tawanan Kristus. Jadi dia dikekang oleh kebenaran, tapi sejatinya saat kita dikekang oleh kebenaran, diikat sama kebenaran, disitulah malah sebenarnya kebebasan yang sesungguhnya kita alami. Saat kebenaran Tuhan mengikat kita sedemikian rupa. Jadi bukan rasanya apa ya, makanya saya sangat-sangat setuju dan sepakat ketika ada yang bilang bahwa dalam Tuhan itu hidup itu natural aja gitu. Kekudusan itu bukan berarti kamu akan jadi orang yang aneh, kemudian orang yang dilihat orang tuh mau gini, enggak orang yang aneh, yang ngawang gitu ya, enggak, tapi benar-benar kita ya masih menyenangkan, tetap jadi pribadi yang menyenangkan dan pribadi yang tetap mudah dimengerti. Tetap mudah, itu yang saya belajar, tetap mudah dipahami oleh sekitar kita, karena kalau sekitar kita nggak memahami
Tuhan lewat kita, terus gimana caranya kita menyampaikan Tuhan gitu loh, gitu kan? Sepakat. Ya nggak mudah dipahami, terus tidak jauh, bahkan mudah dijangkau, mudah dijangkau gitu. Siapapun, anyone mau datang sama kita dengan apapun kondisi kita ya, yang dipercayakan sama Tuhan gitu, ya udah welcome aja siapapun. Karena saya percaya siapapun juga yang Tuhan temuin sama kita hari lepas hari itu, Tuhan itu juga lagi mainin gitu kayak catur gitu, dideketin sama kita gitu. Ya. Oke, sepakat ya. Jadi bukan kita jadi orang yang aneh, terus kemudian isinya cuma doa melulu, enggak gitu. Banyak hal yang akan kita kerjakan sehari-hari, tetap rutinitas, tapi ada kuasa Tuhan dan kita enggak jadi orang yang susah dijangkau gitu kan. Menawan hatiku, lalu dia bilang, kerinduanku hanya padamu, engkau kekasih jiwaku. Wow. Oh Yesusku, engkau melembutkan hatiku, engkau mengasihiku. Amin. Melembutkan hati. Nah ini hari-hari ini juga ini yang saya sedang belajar saudara. Memiliki hati yang lembut gitu ya, lembut hati. Wah itu kalau saya ngerasain gitu ya, dalam keseharian terutama gitu ya. Ya karena ya kehidupan kekristenan kita, pelayanan kita ya keseharian kita itu. Kita mau ngomong apa di atas mimbar? Enggak, di atas mimbar cuma berapa menit dan itu hanya sekelumit dari kehidupan kita gitu kan. Yang sejatinya sekian persen, sejatinya ya kita sehari-hari gitu. Saya belajar tentang lembut hati. Bagaimana ketika marah, boleh sih marah, tapi menyampaikannya dengan gini loh, lembut hati itu saya kalau ngerasain ya, ini kok saya terus ngomong dari tadi. Lembut hati itu kalau saya ngerasain ketika saya marah, ini yang saya alami, saya marah, saya bisa menyampaikan menyampaikan kebenaran dengan hati yang dengan hati yang bergairah untuk orang itu ngerti gitu. Jadi bukan hanya sekedar meledakkan emosi saya, yang nggak bisa, bukan hanya emosi yang disampaikan, enggak. Jadi menyampaikan sesuatu tidak dengan emosi, mungkin seperti itu. Dan itu masih cukup sukar buat saya hari-hari ini. Saya masih berusaha mengendalikan diri dalam hal itu gitu. Iya Pak, mungkin ada tambahan? Kalau lembut hati yang saya tangkap itu gini, waktu orang ngasih tahu kita, sikap hati kita itu terima atau enggak, itu lembut hati. Mungkin dari sisi yang diomongin ya. Nah, itu betul juga itu saudara, itu betul juga dari sisi yang diomongin. Nah, kemarin tuh saya juga dapat rema bahwa dalam Tuhan itu kita tuh bebas itu tadi. Salah satunya bebas dalam hal dinasehati dan menasehati gitu ya. Jadi kita bebas menasehati orang, kita juga jadi orang yang gampang dinasehati gitu. Itu jadi ketika gampang dinasehati itu apa ya, itu tadi menerima segala omongan, menerima segala masukan, menerima mungkin keras, tapi kita bisa mengelola dengan benar gitu ya. Kita punya cara kelola hati yang benar gitu ya. Dan menyampaikannya juga, kalau saya dalam hal menyampaikan. Kadang orang yang cenderung lebih suka menasihati itu sukar untuk menerima nasihat. Karena merasa bahwa yang menasihati itu lebih pintar, lebih tahu. Gitu. Jadi agak susah untuk menerima masukan karena merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Gitu ya. Tapi di dalam Tuhan mestinya kita bisa pasang telinga kanan, tapi jangan juga langsung keluar kiri, mungkin masuk dulu, kanan, masukin hati. Ya, gitu ya. harus ada kita terminalnya. Dicerna. Terminalnya ya itu di hati kita. Kalau itu memang tidak perlu disimpan dan jadikan sesuatu yang bisa membangun kita, ya segera keluarkan. Gitu ya. Karena kita juga harus membiasakan untuk memasukkan saran, pendapat sekalipun itu tidak perlu untuk kita lakukan, tapi perlu untuk kita pertimbangkan. Jadi izinkan masuk sebentar, masuk dalam terminal hati kita. Kalau memang kita nggak sejahtera, kita nggak sepakat, ya oke, segera keluarkan. Gitu. Tapi kalau seandainya itu menjadi sesuatu yang baik buat kita, ya perlu kita pertimbangkan masa-masa, kita pikirkan masa-masa. Terus kemudian menjadi sesuatu yang itu juga bisa mengubahkan, membuat kita jadi semakin baik, semakin indah. Gitu. Jadi nggak merasa sok kuat, sok mampu, sok paling bener, nggak seperti itu. Oke? Ya, saudara itu. Pak David ada lagi Pak? Tambahan sementara belum ya? Belum. Nanti kalau ada kayak tadi langsung ya Pak ya. Lagu berikutnya saudara, lagu yang terakhir yang bertahta di hatiku aja.
langsung bertahta di hatiku. Dan kita percaya bahwa izinkan Tuhan aja yang jadi raja dalam hati kita gitu kan. Bertahta di hatiku. Kemudian saat Tuhan jadi raja itu udah enak lah saudara, dipimpin sama Tuhan, diatur sama Tuhan, dikuasai hidupnya sama Tuhan. Itu akan bawa diri kita sendiri ngalami banyak keuntungan. Amin. Banyak keuntungan, bukan hanya sekedar kita ini beruntung tok enggak, tapi benar-benar diberkati. Saya juga diberkati sama satu statement hamba Tuhan, ada yang bilang bahwa kita ini diberkati, dan berkat itu bukan bicara masalah materi, apa yang kelihatan yang seringkali kita hitung, kita kalkulasi gitu ya. Tapi berkat yang sesungguhnya kita itu diberkati sama satu pribadi, dan pribadi itu namanya Yesus. Jadi siapa berkat itu? Ya Yesus Tuhan Yesus sendiri. itu sendiri. Yesus Dan sendiri. dari kita hidup bersama dengan Dia, hidup di dalam Dia, hidup dekat dengan Dia, merasakan Dia pun juga bisa merasakan kita gitu ya. Karena hubungan itu kan saling. Dari situlah kita akan jadi pribadi yang hatinya enak, dan ketika hati enak itu kita mengerjakan segala sesuatu, pekerjaan, berkeluarga, apalagi melayani, apapun itu, setiap aspek kehidupan kita juga pasti akan enak gitu. Sekalipun ada up and down pasti, namanya kehidupan gitu kan. Citatu aja nggak pernah flat gitu kan. Life is never flat gitu. Jadi kalau mau flat ya cari keripik, cari yang lain gitu ya saudara. Namanya hidup itu akan ada up and down, dan kita harus pinter-pinternya kita. Nah itu mau pinter ya gimana ya, dekat dengan Tuhan. Untuk ketika di atas itu mesti gimana, lagi di tengah-tengah gimana, lagi di bawah juga mesti gimana. Oke. Apa Pak, mau bicara lagi? Ngomong bertahta, Tuhan jadi raja, tentu bicara tentang sebuah kerajaan, sebuah tempat, sebuah wadah, sistem di mana kita harus ada dan di dalamnya, tidak boleh keluar dari sana. Jadi tetap kita berproses di sana, kita mengalami banyak hal di sana, dan kita menikmati itu tadi berkat. Berkat itu ya pribadi Yesus. Pribadi Yesus, dan apa yang Yesus alami, apa yang Yesus lakukan, kerjakan, apa yang Yesus selama dia ada di muka bumi, itulah yang harus menjadi bagian kita sama-sama. Yesus pernah mengalami dimuliakan, Yesus pernah mengalami yang namanya penolakan, Yesus pernah mengalami yang namanya dicaci, bahkan Yesus yang pernah mengalami ada di lembah kekelaman, pada waktu dikubur, itu kan lembah kematian, maut gitu ya, dan disalibkan. Itu masa-masa yang Yesus lewati, dan pada saat kita ada di sana dan kita sedang berjalan, bukan mempraktekkan ya, diizinkan Tuhan melalui hal-hal yang seperti itu, terus kita usahakan atau paksa diri kita untuk mengatakan bahwa Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, karena sejatinya kita sedang ada dalam sebuah proses di mana itu akan memurnikan, memunculkan kita jadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan. Yes, jadi sebagai penutup saya jadi ingat lagi, jadi kita mesti tahu benar rajanya kita itu seperti apa gitu. Jadi kita mesti siapa raja kita ya Tuhan Yesus, ikuti dari Dia, ikuti dan pelajari dan selami dan lakukan apa yang Tuhan kerjakan selama Dia hidup dalam rupa manusia itu loh. Ketika kita baca dari awal kelahirannya, bahkan sampai Dia taat mati, Firman mencatat sampai Dia taat mati di kayu salib, menderita gitu kan, mengambil rupa dari yang Tuhan mau jadi manusia gitu. Semua yang Tuhan contohkan itu kita bisa ngerti tipikal dan modelnya raja kita tuh kayak apa, karakternya dia itu kayak apa. Dan rata-rata saudara ya, raja kita mau ngalamin itu, masa kita nggak mau gitu loh. Raja kita ngalamin apa gitu. Dan khususnya fokuskan aja sama hal-hal yang nggak enak, fokuskan aja sama hal-hal yang
secara daging nggak enak lah, apa aja yang kayak tadi dibilang dihina, dicerca, disepelekan, dihianati gitu kan, Ditolak. ditusuk, udah nggak dari belakang doang, udah semuanya, semua bagian ditusuk gitu, tidak ada sisa gitu kasarannya, udah semuanya itu kena, bukan hanya kalau istilah sekarang ngomong kena mental, nggak cuma mental doang gitu, semua utuh, penderitaan yang secara utuh dan yang nggak manusiawinya tuh udah utuh lah pokoknya, penderitaan yang nggak manusiawi itu udah seutuhnya dia alami dan itulah raja kita gitu. Itu raja yang kita sembah dan kalau kita mau hidup dalam sistemnya dia ya mau gak mau kita akan menerima setiap proses yang juga dia lewati. Dan tenang aja saudara, Tuhan itu kan di firman dikatakan di Ibrani kalau gak salah, kita punya imam besar yang udah melewati segala sesuatunya duluan gitu. Jadi saat kita ngerasain perasaan apapun dalam hidup kita, dalam hati kita, Tuhan ingat baik-baik bahwa saya juga mencamkan dalam hati saya, ingat baik-baik bahwa Tuhan Yesus juga pernah merasakannya. Tuhan Yesus pernah ada di segala titik yang paling gak enak yang mungkin diizinkan dalam hidup kita ngalami. Dan yang paling penting saat Tuhan ngalami itu, dulu pernah ada WWJD gitu kan. What would Jesus do? Di zaman-zaman dulu awal-awalan saya baru tobat itu ada tag itu, what would Jesus do? Yesus mau ngapain ketika Yesus ngalamin hal yang kamu alami sekarang? Coba tarik itu dan kita contoh itu. Bertata di hatiku saudara, sebagai pujian penutup video kali ini, kita percaya Tuhan saja yang, izinkan Tuhan yang jadi raja bertahta di atas hati kita dan hidup kita. Hanya Engkau dalam hatiku, Kau yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku memuji-Ku aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau dalam hatiku, Kau yang berikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Oh, maka jiwaku pun memuji, kami aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu, satu yang selalu setia. Kau topang dan Kau jaga
kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Karena diri-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Karena diri-Mu Tuhan, karena diri-Mu semua kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Kau bertahta di hatiku. Amin. Amin, amin. Tetap kami ngundang saudara 5 roti 2 ikan di sini. Yes. Buat saudara yang posisi lagi di Surabaya, saudara punya kisah hidup yang, dan saya percaya, kami percaya bertiga di sini, Tuhan juga sangat percaya sebenarnya, bahkan Dia memerintahkan setiap kisah hidup yang ada dalam Tuhan yang kita lewati bersama dengan Tuhan itu harus, Yes. dan itu layak dibagikan untuk kita bisa menguatkan sesama kita. Amin, amin, amin. Tetap setia di channel kita saudara 5 roti 2 ikan. Terus kita saling menguatkan, saling support, saling memberikan doa bahwa kita harus maju. Kita harus maju karena maju itu pilihan. Karena maju itu bukan sekedar ya bolehlah waktu berjalan tapi itu pilihan, itu pilihan, oke? Kita harus mengikuti, Yes. oke? Tetap kuat, tetap setia sama Tuhan, tetap iring Tuhan. Immanuel saudara, sampai Amen. kita ketemu di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Bye.